Kini kita masih terus di tema Pursuing the Truth, dan sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga dari Pursuing to Worship. Beberapa hari yang lalu Bapak Rohani chat saya memastikan saya sedang mempersiapkan bagian ketiga. Saya bilang, ya Bapak, dan saya bergairah mempersiapkan ini. Saya bergairah, kenapa? Karena firman Tuhan yang datang memberkati saya, terus mengubah saya, terus mengkoreksi saya. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini, kalau kita menerima firman dengan hati yang terbuka, pasti firman itu juga akan membuat kita bergairah. Amin. Kemarin saya dengan Kokas, kita kemana kemarin? Ke satu resto all you can eat. Ketika menghadapi makanan sebanyak itu, apa yang kalian rasakan? Gairah, bergairah, makan sebanyak itu, bergairah. Kita juga sekarang di sini harus bergairah. Firman yang datang kita harus terima dengan gairah, karena firman itu kehidupan kita. Karena itu kalau sekarang saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita sekarang bergairah untuk mendapatkan firman. Kita terus belajar bagaimana mengejar ibadah yang berkenan. Pursuing to Worship. Ini part yang ketiga, dan kita tadi sudah membaca nats pembimbing. Kita ulangi lagi. Saya minta kita berdiri, kita mengucapkan bersama-sama Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita seperti biasa akan membaca dulu konteks dari nats pembimbing ini. Kita akan sama-sama belajar dari Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Kita baca bersaut-sautan. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Saya mulai dari ayat 22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada anak-anak suku yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab itulah mereka yang menolak Dia yang menyampaikan kenampakan di bumi tidak luput, apalagi kita kembali Dia yang bicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapkan satu kali lagi pada apa yang dapat diucapkan, karena Dia tidak sampai meninggalkan apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah yang maha suci. Amin. Amin. Kita sekarang akan merenungkan kitab Ibrani ini. Ibrani ini menurut saya termasuk kitab yang menurut saya ya lumayan sulit. Yang sulit-sulit itu selain Ibrani apa? Wahyu itu menurut saya kan Wahyu. Jadi menurut saya itu sulit tuh. Ibrani termasuk yang sulit. Kalau yang lebih gampang saya pahami itu kayak Galatia, Efesus, Filipi. Kalau saya itu kita langsung ngerti karena sangat praktis. Kalau Ibrani ini agak sulit, mesti belajar lebih banyak. Tapi saya percaya firman pasti akan dicerahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oke, kita mulai dari ayat 22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sion, ini pengajaran Bapak Rohani, adalah simbol kehadiran Allah. Jadi Bukit Sion adalah gambar persekutuan kita dengan Allah melalui Kristus. Karena darah Yesus, melalui darah Yesus kita sudah punya akses untuk masuk kehadiran Allah. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib?
tirai bait suci terbelah dua kan, berarti kita bisa punya akses langsung bertemu dengan Allah yang hidup. Jadi dengan ayat ini, identitas kita sekarang saat kita datang ke Bukit Sion, saat kita bertemu dengan Allah yang hidup, identitas kita sekarang adalah anak-anak Allah yang tinggal di Sion surgawi. Identitas, saya sudah tayangkan kartu identitas kita ya. Kita apa saja identitas kita? Yang pertama apa? Anak. Kedua apa? Murid. Dan ketiga apa? Hamba. Saya sudah tawarkan siapa yang kirim foto ke saya untuk saya tayang di sini, belum ada loh. Jadi baru foto saya aja nih yang muncul. Kalau ada saya tayang di sini. Semua yang fotonya dikirim saya tayang. Inilah identitas kita, our identity. Kita adalah man of God. Kita adalah manusia Allah, anak, murid dan hamba dari Allah yang Maha Tinggi. 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita sudah datang kepada, disebutkan, kepada Allah di Bukit Sion, kepada jemaat anak-anak sulung, kepada Allah, kepada roh-roh orang yang menjadi. Kapan ini terjadi? Ketika kita masuk dalam justification. Terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi ketika kita lahir baru, justification, penyelarasan roh. Roh kita selaras, maka terjadi kita datang bertemu dan kita dalam persekutuan dengan Allah. 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, kepada, tadi sudah disebut Allah, kepada orang-orang yang telah dimenangkan, kepada Yesus. Ini terjadi saat kita keluar, lahir dari the truth, dari pokok. Righteousness kita adalah ranting yang keluar dari pokok. Ini sudah kita pelajari pada part pertama dan part kedua. Pokok ini adalah the truth, Allah dan firman-Nya. Sedangkan kita lahir dari pokok, maka kita righteousness. Amin. Saat kita menyelaraskan, menerapkan, melakukan semua yang ada di firman, maka kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kita hidup dalam righteousness. Dan ini yang terjadi saat kita datang kepada Allah, datang kepada Yesus, datang kepada apa yang disebut di 3 ayat pertama. Ini yang terjadi. Kita sudah menjadi bagian dari the truth, lahir dari the truth, kita righteousness, dan kita hidup menghasilkan ibadah. Menghasilkan ibadah. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita yang berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Oh, saya nggak menolak. Mana berani saya menolak? Kita selalu mengatakan enggak, saya nggak menolak Dia. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, itu namanya menolak. Tidak melakukan firman, itu namanya menolak firman. Definisi menolak firman, sebetulnya saya pernah sampaikan ini. Definisi menolak firman. Pertama, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kedua, sengaja mengabaikan firman Tuhan. Dengar sih, tahu sih, tapi mengabaikan. Ketiga, menerima firman namun dalam kehidupan nyata, dalam perbuatan ternyata munafik seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ini tiga-tiganya menolak firman. Pertama, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kemarin ini sudah muncul gambar yang mirip-mirip seperti ini ya. Firman sedang disampaikan dari mimbar. Ada jemaat yang kegiatannya begini loh. Ini namanya tidak mau mendengarkan firman. Ini namanya menolak firman. Saya menghimbau kita berhenti, jangan lagi kita menolak firman. Karena katanya tadi, kalau menolak firman bagaimana bisa luput? Bagaimana bisa luput? Jangan sampai kita tergolong orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan aktivitas yang seperti ini. Sebaliknya, bagaimana Maria di Lukas 10 ayat 39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Indah sekali bukan?
duduk di kaki Tuhan, terus mendengarkan. Gak ada, Tuhan sebentar Tuhan ya, istirahat dulu deh, saya mau jawab konsul dulu. Kalau saya sering dapat konsul, sebentar Tuhan saya mau jawab konsul. Tidak, terus mendengarkan. Tuhan mau kita seperti itu. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana mendengar seperti seorang murid? Kemarin kita acara ilmiah dengan toa saya, acara ilmiah kan? Bagaimana kalian ketika saya mengajar? Kalian mendengar seperti seorang murid atau kalian sambil sibuk jawab chat dari teman? Bagaimana mendengar seperti seorang murid? Bagaimana Bukan Felix, kamu mendengar saya mengajar? Bagaimana kamu? Fokus, konsentrasi, tidak memikirkan hal-hal lain. Karena kalau kamu dengar apa yang guru bilang, kamu dapat ilmu. Kalau kamu nggak dengar, guru bisa ngomong tapi ilmunya hilang di udara. Betul ya? Mendengar seperti seorang murid. Kebetulan di sini ada banyak yang memang sebagai murid, jadi merasa ya seperti murid itu bagaimana ya. 2, sengaja mengabaikan firman Tuhan. Artinya apa? Saya tahu firman, tapi saya nggak lakukan. Saya dokter. Kalau saya visit pasien bilang gini. Pernah saya cerita di sini, ada pasien ketika saya visit, dia bilang gini, dokter, saya sedang marah sama Tuhan. Wow. Kenapa Tuhan kasih saya penyakit seberat ini? Saya sekarang marah sama Tuhan. Kalau ketika pasien sampaikan itu, saya abaikan firman. Iya ibu, udah sekarang kita bicara, sekarang saya kasih obat. Udah. Maka pasien yang marah sama Tuhan itu, kalau dipanggil saat itu, kemana nyawanya? Kemana rohnya? Akan bertemu dengan satunya kan? Selama-lamanya. Tapi kalau saya ingat firman yang berkata 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Saya langsung bilang, ibu, saya sampaikan beberapa ayat. Dia menangis dan dia bilang, Tuhan dokter, sekarang saya mau minta ampun sama Tuhan, saya mau kembali berdamai dengan Tuhan. Ini kejadian betul. Dan sesudah dia ngomong begitu, malamnya dia meninggal. Saya bilang ini saat yang paling indah. Kenapa? Begitu dia berdamai dengan Tuhan, dia dipanggil. Kemana nyawanya? Bertemu dengan Allah Bapa. Kalau ini dia meninggal sebelum dia berdamai dengan Allah Bapa, kemana nyawanya? Kemana rohnya? Ke satunya lagi kan. Berarti kalau kita sengaja mengabaikan firman Tuhan, kita bisa membiarkan begitu banyak orang ke arah yang salah. Sengaja mengabaikan firman Tuhan. Sedangkan kita tahu firman. Itu namanya menolak firman. Kalau pasien bilang, dokter nyerinya nggak hilang-hilang, saya akan bilang, ibu dokter kasih obat. Tapi Tuhan yang sebutkan, baca firman tiap hari ya ibu. Firman itu yang akan menopang. Bapak Rohani waktu saya fraktur tulang belakang, retak tulang belakang, saya diberikan Ibrani itu yang firman menopang. Firman saya baca terus tiap hari, firman menopang, firman menopang. Firman menopang betul, saya tidak lumpuh, saya bisa jalan. Firman menopang. Firman itu jangan kita tahan, kita lepaskan kepada orang yang membutuhkan firman. Saya lanjut lagi ke pasien ini. Apakah ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Kalau ada pasien yang kita ini hati kita berkata ini sasaran Roh Kudus, langsung tangkap. Kadang-kadang bukan pasien, anaknya lewat, saya langsung tangkap. Sudah pernah dengar tentang 4 hukum rohani? Sudah pernah dengar bahwa kita harus terima Yesus? Belum, kita langsung ajak doa. Kita langsung sampaikan bahwa manusia perlu bertemu Yesus dan perlu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan murid-murid, setiap ada grup baru, saya selalu ajak dan saya selalu ajarkan untuk terima Yesus lahir baru dan mulai hari dengan firman. Kalian semua dengar kan waktu saya ajak, kita harus mulai hari dengan firman. Itu namanya tahu firman dan melakukan. Kalau tahu firman tapi nggak melakukan, itu namanya menolak firman. Sengaja mengabaikan firman, menolak firman. Ketiga, menerima firman tapi dalam perbuatan munafik seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi sepanjang 3
3,5 tahun Tuhan Yesus bekerja ketika itu. Mereka buntutin kemana-mana. Bukan untuk belajar, bukan untuk ikut, follow, bukan. Untuk mencari-cari kesalahan. Karena itu Tuhan Yesus berkali-kali mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab itu turut, ini Matius 23 ayat 3 ini sering sekali Bapak Rohani kutip. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini yang dimaksud ahli Taurat dan orang Farisi. Ikut aja, yang mereka ajar benar kok. Tapi jangan turuti perbuatan mereka. Mereka ngajar, tapi nggak melakukan. Ini namanya menolak firman. Mereka tahu firman, bahkan mereka ngajar, mereka kasih tahu, tapi hidup mereka nggak begitu. Ada nggak kita dengar nih hamba Tuhan, khotbahnya, jemaatnya, tapi hidupnya ada ya hidupnya ya. Tahu kita nggak ngomongin orang. Yang pasti kita jangan sampai hidup kita seperti itu. Ibrani tadi mengatakan jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jaga ya, tadi Pastor Jerry di pembukaan tadi juga jagalah hatimu. Jaga. Kalau kita mengatakan jaga, itu berarti kita melakukan usaha berjaga-jaga, bukan santai-santai. Kita sudah menerima kerajaan, kita sudah bertemu dengan Allah dalam justification. Kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah masuk dalam satu roh dengan Allah. Selanjutnya jagalah. Kita harus berjaga-jaga. Dalam sanctification kita harus terus menjaga. Setiap hari firman datang. Setiap hari firman kita selaraskan. Pikiran, perasaan, kemauan kita selaraskan. Itu namanya terus berjaga-jaga. Jagalah supaya jangan sampai kamu menolak firman. Firman datang, kita nggak mau dengar, menolak. Firman datang, kita dengar, kita nggak lakukan, menolak. Firman datang, kita munafik seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menolak firman. Jagalah supaya kita nggak menolak firman. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Kapan terjadi bumi goncang? Waktu di Gunung Sinai, ketika 10 hukum Taurat datang, ketika itu dikatakan Gunung Sinai bergetar hebat, Allah menggoncangkan bumi. Tapi di ayat 26 dikatakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi juga dan juga langit juga. Kapan itu? Ketika terjadi penghakiman terakhir, ketika akan ada. Kita sama-sama sudah di part 2 dan part 1 sudah sepakat. The King is coming. Are you ready? Waktu Ascension juga saya katakan the King is coming. Are you ready? Akan datang saatnya. Tidak lama lagi Yesus datang untuk kedua kali, menggoncangkan bumi dan langit juga. Apakah kita ready? Ketika itu sama-sama kita bilang ready ya, ready terus. Berbahagialah hamba yang ketika Tuhannya datang sedang melakukan perintah Tuhan. Sedang, bukan sebetulnya saya sih melakukan tiap hari, tapi kebetulan kali ini saya lagi cuti. Nggak ada cerita cuti ya. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia itu adalah apa yang dapat digoncangkan, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ia adalah ciptaan Tuhan, langit, bumi, manusia, fisik kita, semuanya ini dapat digoncangkan. Kalau kita sudah tinggal tetap dalam yang tidak tergoncangkan, kita akan tetap tidak tergoncangkan, sementara yang lain akan lenyap, akan tergoncangkan. Jadi, ini nats kita. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang lain tergoncang, yang lain lenyap, yang lain binasa. Kita tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur, beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita harus beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Di part 2 kemarin saya sudah katakan, kalau kita mau beribadah supaya berkenan, apakah kita mau mengeluh terus sama Tuhan atau mau bersyukur? Bersyukur, jangan mengeluh terus. Kita sudah sama-sama membicarakan berkenan, kisah Esther. Waktu
Raja Ahasverus berkenan mengulurkan tongkat dia. Ya. Kalau Raja Ahasverus nggak mengulurkan tongkat, dia mati. Dia mati. Kita harus berkenan agar kita hidup. Kalau kita nggak berkenan, kita akan mati. Kita harus beribadah dengan cara yang berkenan. Sebab 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita sudah baca ini di part 2 kemarin. Ini Raja Daud. Raja Daud ini berapa kali jatuh dalam dosa berzina? Berapa kali? Satu kan? Hanya satu kali ya? Satu kali ya? Ada satu pepatah yang mengatakan keledai tidak jatuh 2 kali. Tapi manusia jatuh berkali-kali. Karena manusia bukan keledai. Ada orang sekali jatuh dalam dosa bohong. Berapa lama kemudian bohong lagi. Berapa lama kemudian bohong lagi. Karena manusia bukan keledai. Keledai cuma sekali loh. Daud masih mengikuti hukum keledai ya. Sekali doang dia berzina. Tapi manusia, anak mahasiswa nyontek. Sudah sekian lama nyontek lagi. Sekian lama nyontek lagi. Karena bukan keledai. Jangan lebih bodoh dari keledai. Jangan. Daud hanya satu kali dia jatuh dalam perzinahan, dan dia memang diampuni. Allah mengampuni dia. Kita baca bagaimana dia langsung minta ampun, Allah mengampuni. Tapi konsekuensi dari dosa tetap ada. Kita tahu bagaimana berikutnya, bagaimana Amnon dan Tamar. Apa yang terjadi dengan Amnon dan Tamar? Bagaimana Absalom? Bagaimana Rehabeam terpecah 2 kerajaan sesudah Salomo, anaknya Rehabeam terpecah 2 kerajaan. Bagaimana pedang terus-menerus ada. Nabi Nathan berkata dalam Samuel 12 ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan. Allah mengampuni, tapi konsekuensi tetap ada. Jadi jangan anggap enteng dosa. Jangan nanti kan bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan kan maha baik. Jangan anggap enteng dosa. Konsekuensi akan tetap ada. Kita sudah belajar WOT, dan dalam WOT kita sudah membaca 2 nats pembimbing. Pertama, kejarlah ibadah, dan kita sudah belajar definisi ibadah di Perjanjian Lama, avodah dan sakah. Di Perjanjian Baru, lateria, Isebia dan Tereskia. Kalau sudah lupa-lupa, ada rekamannya di YouTube dan saya sudah share di grup. Kita sudah belajar WOT dari nats pembimbing Yohanes. Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sudah saya uraikan, roh dan kebenaran artinya kita harus masuk dalam 3 tahap pembenaran: justification, sanctification, dan nanti kita akan masuk dalam glorification. Dan kita juga harus lahir dari the truth, lahir dari pokok Allah dan firman-Nya. Kalau kita lahir dari the truth, maka kita akan menghasilkan ibadah yang berkenan. Ranting adalah righteousness, kita adalah righteousness. Kita harus lahir dari the truth. Kalau bukan dari the truth, kita adalah benalu, cuma nempel doang, sepertinya dekat, tapi tidak lahir dari the truth. Pastikan kita betul-betul ranting. Kita sudah belajar why minggu lalu. Kenapa? Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita sudah belajar bagaimana Usa, bagaimana Nadab dan Abihu. Allah kita itu api yang menghanguskan. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Allah itu kudus, kita juga harus hidup kudus. Amin. Dan sekarang kita masuk pada how. How ini akan saya sampaikan dalam 2 pertemuan. Jadi minggu depan masih dengan saya akan melanjutkan how, karena how ini topik bahannya banyak. Jadi kita akan belajar how hari ini dan minggu depan. Bagaimana mengejar ibadah yang benar. Ada 5 item yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana membangun ibadah yang benar. 1. Hubungan dengan Allah dan sesama. 2. Kehidupan roh dan kebenaran. 3. Berlatih. 4. Disiplin. 5. Konsisten. Kita
akan mulai dari yang pertama, hubungan. Nanti minggu depan ini masih kita bahas, karena hubungan ini bahannya banyak. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti saat kita menerima ada hubungan antara kita dengan Allah. Kita menerima ada hubungan. Terhubung dengan Allah untuk mengenal Allah. Terhubung dengan Allah bukan saya sudah terhubung, saya pokoknya masuk surga. Enggak, kita harus terus mengenal Allah, terus mengenal Allah. Kemarin saya sudah bicara tahu dan kenal ya, tahu dan kenal. Saya menayangkan gambar ini waktu saya belum pernah ke Faroe Island. Saya buka-buka di Google, oh seperti ini indah ya gitu ya. Tapi kemudian saya ada di situ mengalami bagaimana ada di Faroe Island, bagaimana melihat langsung alam yang begitu indah. Dan jangan lupa ada satu lagi foto yang lebih penting, saya di situ bersama dengan Bapak Rohani dan Ibu Gembala. Kita sama-sama menikmati pemandangan yang begitu indah. Itu kita kenal, kita mengalami, kita ada di situ, kita alami bagaimana hidup di situ. Tahu dan kenal itu beda. Kalau tahu cuma tahu dan baca di Google tahu. Tapi mengalami, makanya Ayu bilang, aku tadinya cuma dengar tentang Allah. Sesudah dia mengalami, dia katakan sekarang aku sungguh-sungguh betul Allah. Kita harus bertemu, bukan cuma tahu. Makanya kita harus lahir dari the truth. Lahir dari the truth berarti kita betul-betul terhubung, betul-betul ada di dalam dia, betul-betul mendapat terus aliran-aliran kehidupan dari dia. Saya panggil Kelvin. Kelvin waktu Komsel. Ini selalu kalau sharing-sharing begini sumbernya dari Komsel ya. Makanya hadir dan sharing di Komsel itu penting sekali supaya kita bisa bagikan kepada jemaat Tuhan. Ini saya turunkan supaya Kevin masuk TV. Oke. Boleh kamu ulangi bagaimana sharing kamu di Komsel tentang tahu dan kenal dan kemudian tentang kasih. Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan saya bisa di sini lagi, minggu kemarin baru di sini. Rasa nemenin dokter ya. Kalau sharing kemarin saya bilang bahwa mungkin saya sama kebanyakan orang di awal-awal gereja. Kadang saya berpikir bahwa saya itu kenal sama Tuhan, siapa Tuhan di hidup saya, tapi ternyata itu hanya tahu aja, hanya yang kayak kita baru ketemu orang, kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal lebih dalam dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia tuh kayak gimana. Kita nggak tahu makan kesukaannya Tuhan tuh apa, minuman kesukaannya Tuhan tuh apa, nggak sampai yang sedalam itu. Ternyata saya merasa bahwa saya belum mengenal segitunya sama Tuhan, yang sampai akhirnya saya melihat gitu, saya terberkati lewat gambar yang selalu dimunculkan sama dokter yang pohon itu yang dari Bapak Rohani kalau nggak salah. Iya betul, itu dari Bapak Rohani. Dari situ kita lihat ada batang, ada ranting, ada buah. Saya berpikir mana akarnya, dan ternyata setelah saya berpikir ternyata akar itu penting juga dalam hidup saya gitu, untuk mengenal siapa Tuhan di hidup saya. Dari akar itu awalnya saya berpikir gitu, saya ngobrol sama Dr. Susan, awalnya saya berpikir oh kalau akar mungkin dari pelayanan saya, dari pelayanan kita, itu yang jadi sumber gitu untuk pohon. Karena pelayanan itu adalah buahnya dari mana ya, dari nutrisi yang diserap oleh akar. Jadi nggak yang tiba-tiba kita bisa melayani dengan penuh sukacita. Dari akar itu ternyata akar itu adalah buah yang muncul lewat kehidupan kita sehari-hari sama Tuhan, yaitu akar adalah firman. Bagaimana sepanjang minggu kita
ketemu firman, kita menyerap nutrisi gitu. Iya. Sama kayak saya ketemu dokter setiap hari, saya harus belajar. Kalau pohon nggak ada akar, dia udah saat ketip angin dia akan tumbuh gitu. Sama kayak saya ketemu dokter setiap hari, kalau kayak nggak belajar, kayak nggak dengar, ya lama-lama juga saya roboh gitu. Mungkin itu sih. Bentar. Ya, jadi kemarin di Komsel Kevin berkata pelayanan itu sebagai akar. Saya bilang bukan, pelayanan itu buah. Itu dari hasil righteousness, itu buah. Akar adalah firman. Makanya kita harus tiap-tiap hari mendapat firman, nutrisi untuk roh kita. Itu yang membuat kita bisa berbuah dan kita menghasilkan ibadah yang berkenan. Amin. Kita akan melanjutkan kedua. Jadi pertama hubungan, kedua kehidupan roh. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan kita sudah menerima, kita sudah punya hubungan. Maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kehidupan roh kita harus berada pada cara yang berkenan kepadanya. Ada ibadah yang berkenan, ada ibadah yang tidak berkenan. Kita sudah belajar ini pada sesi pertama. Tuhan Yesus pernah mengecam orang Israel karena percuma mereka beribadah kepadaku, karena yang mereka lakukan hanya aturan-aturan manusia, tapi hati mereka bukan kepadaku. Percuma. Ibadah yang berkenan bukan masalah musik yang indah, lagu yang bagus, angkat tangan, tepuk tangan, tapi masalah hati. Apakah hati kita, apakah bersumber dari hati kita atau tidak? Tadi Pastor Jerry pada persiapan mengatakan jagalah hatimu, karena dari hati itu, karena di hati itulah Tuhan menaruh firman-Nya. Di hati itulah firman yang kemudian menggerakkan kita untuk beribadah dari hati. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini sudah tayang di part yang pertama. Kita memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan bibir kan? Saat tadi kita menyanyi lagu Jesus is the Center, bibir kita memuliakan Tuhan, betul. Tetapi apakah hati kita melekat kepada firman? Apakah hati kita melekat kepada Dia saat kita menyanyi itu? Hati. Pastikan firman itu ada di hati dan hati kita melekat kepada Tuhan. Kita terhubung, lahir dari the truth. Pastikan hati kita melekat kepada Tuhan. Ini terjadi pada saat kita sudah menyelaraskan roh kita sudah mendapatkan kehidupan, menyelaraskan roh kita, justification. Sepanjang sanctification kita terus masuk dalam kehidupan roh. Kehidupan roh kita terus menerus terhubung dengan Allah, terus menerus mendapat firman yang tadi kata Kelvin, akar firman terus menerus menjadi nutrisi kita, maka kita menyelaraskan pikiran, perasaan, kemauan kita dengan firman, itulah kehidupan roh. Saat kita menyelaraskan, maka kita bisa beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada. 3. Berlatih. Latihlah dirimu beribadah. Kemarin ayat ini sudah muncul dari Timotius. Tapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ketika itu kan ceritanya Paulus menugaskan Timotius untuk meredam ajaran-ajaran sesat, dan untuk itu harus berlatih, latih dirimu beribadah. Kita sudah sepakat bahwa latihan itu sangat penting. Tubuh harus dilatih karena tubuh itu pada dasarnya tidak mau ikuti keinginan roh. Kenapa? Karena tubuh sudah itu dalam dosa. Maka selalu maunya keinginan daging. Harus dilatih supaya bisa ikuti keinginan roh. Amin. Di sini banyak atlet. Atlet kalau nggak berlatih, mana bisa berprestasi. Latihan itu nggak enak, tapi harus supaya bisa berprestasi. Ada 3 latihan dasar. Ini dari pengajaran Bapak Rohani. 1, doa. 2, firman. 3, persekutuan.
latihan ini akan membuat kita bertumbuh dari bayi rohani meningkat ke dewasa rohani. Pertama, doa. Bayi rohani kalau berdoa isinya minta. Minta ini, minta itu. Tuhan, aku mau ujian tolong supaya lulus. Tuhan, aku mau makan berkati. Tuhan, aku mau tidur jagain. Tuhan, aku mau berangkat, aku mau naik pesawat supaya jangan jatuh. Itu minta ini, minta itu. Bayi rohani kan cuma bisa minta. Siapa yang pas semua kita pernah bayi? Mungkin di rumah lagi ada anak bayi. Anak bayi cuma merengek, minta ini, minta. Tapi kan kita senang ya. Tapi ada masanya dia harus bertumbuh. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita jadi mitra. Doa kita bukan lagi minta ini, minta itu. Doa kita mengatakan, Tuhan mau saya lakukan apa untuk Tuhan? Kita mitra. Kita mitra. Tuhan, aku mau memuji Engkau terlalu baik buat aku. Tuhan, aku mau bersyukur Engkau sangat baik buat aku. Itu mitra. Itu bukan minta-minta. Dewasa rohani, doa kita harus berubah. Bukan minta, tapi menjadi mitra. Firman. Waktu kita masih bayi rohani, firman itu kita kalau baca Alkitab, karena kesaksiannya Felix kemarin, takut Tuhan marah. Jadi saya baca Alkitab, ya Tuhan gak marah. Tapi ngerti apa enggak? Enggak. Ngerti gak lu? Enggak kan? Baca doang. Itu pun ngantuk-ngantuk. Kalau ada pasien bilang, dokter saya nggak bisa tidur. Kalau dia marga-marga gitu, saya bilang baca Alkitab aja bu, nanti ngantuk. Nanti tidur. Baca doang kalau bayi rohani. Kalau dewasa rohani, kita renungkan. Mazmur 1 ayat 2, renungkan Taurat siang dan malam. Renungkan sepanjang hari, apapun yang kita alami, kita kaitkan dengan firman yang tadi kita baca. Makanya baca firman itu pagi. Coba kita ingat-ingat kemarin aja. Sepanjang hari, apa sih yang kita renungkan? Apa sih yang kita renungkan sepanjang hari? Waktu saya belum di reposisi di gereja, sepanjang hari yang saya renungkan itu apa? Masalah. Ada pasien komplain. Pada saya sudah jelaskan dengan menurut saya kalau mengajar, mengedukasi itu lumayan lah, karena passion saya di situ. Sudah saya jelaskan dengan sungguh-sungguh, masih komplain. Maka jadi pikiran terus kan, ini pasien, saya pikirin terus pasien ini terlalu, pasien nanti saya akan begini, nanti ke depannya nanti gini. Pikirin terus sepanjang hari. Bapak Rohani pernah kasih inspirasi pagi, orang yang cerdas tidak memikir-mikirkan masalah, tapi memikir-mikirkan, merenung-renungkan firman. Tapi kita ketika masih bayi rohani, yang ketika kita belum di reposisi, yang kita pikirkan sepanjang hari apa? Masalah. Pernah dulu ada teman saya, sesama dokter spesialis, memaksa untuk meminjam. Saya punya disediakan alat USG untuk bekerja. Setiap hari USG saya mungkin sekitar 15-20 banyak. Dia mau USG satu pasien, dia maksa, kan cuma satu. Dia maksa saya untuk berhenti, dia pakai, sesudah itu baru saya lanjutkan. Saya kan gak suka digituin sebetulnya. Saya pikirin terus, saya lapor ke wakil direktur. Malah wakil direktur bela teman ini, kan cuma satu, lu kan banyak. Jadi kepikiran terus. Itu yang kita banyak renungkan sepanjang hari kan. Kalau dapat, ini dulu, dapat chat WA dari mantan, kita pikirin terus kan? Kita pikirin terus kan? Dibalas gak ya? Itu dibalas gak ya? Mantan tiba-tiba WA, kapan kita ketemu? Kapan kita ketemuan? Saya pikir kan, dibalas gak ya? Dibalas gak? Elvin? Dibalas gak Felix? Dipikirin terus kan? Suami saya ini pencemburu tingkat dewa. Dengar saya cerita ini nanti jangan tiba-tiba lokasi saya. Yang mana itu? Ini pikiran terus kan? Sekarang sesudah di reposisi, yang terus kita renungkan adalah firman. Firman. Jangan isi pikiran kita dengan hal yang tidak penting itu. Firman, renungkan firman. Kita dewasa rohani yang direnungkan firman. Amin. Ketiga, persekutuan. Kita ada dalam persekutuan dalam gereja.
waktu kita masih bayi rohani, dalam persekutuan kelakuan kita apa? All about me. Kita mau dilihat, mau dipuji, saya mau tampil, saya mau nyaman, saya mau nikmati. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, kita katakan all about Jesus. Semua yang aku kerjakan di gereja ini untuk Yesus, untuk Yesus. Semua untuk Yesus. Aku mau memberikan apa yang aku bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Memberi adalah salah satu hal yang tersulit dalam hidup ini, tapi saya dilatih oleh Bapak Rohani untuk memberi. Felix, tampil lagi. Silakan. Mereka ini berdua minggu Sabtu nanti tanggal 20 akan penutupan di IPD Koja. Jadi kalau minggu depan mereka masih datang, itu karena mereka mencari Tuhan, bukan cari muka sama saya. Bisa? Ya, silakan. Kemarin juga saya puji Tuhan dengan kesaksian Felix di konser. Makanya saya bilang Felix bersaksi di ada sih? Ada. Oke, shalom semuanya. Shalom. Yang kenal. Ya. Oke, ya nggak usah perkenalan lagi ya, udah tahu. Oke, saya mau sharing tentang khotbah Dr. Susan yang minggu lalu ya. Minggu lalu sama minggu ini. Minggu lalu kan Pursuing True Worship part 2. Oke. Nah, yang kemarin kan part 2 itu ada membahas tentang kenal versus tahu dari cerita perempuan Samaria. Jadi dari situ tuh saya belajar gitu bahwa kenal sama tahu tuh beda banget ternyata ya. Kalau kenal ya kenal dulu. Ya, misalnya nih ya. Itu tahu. Oh, maaf. Ya. Tahu, salah. Kembali. Kalau tahu ya tahu aja gitu. Kalau kenal ya emang tahu maunya gimana, kenal mau apa. Misalnya kalau pasien lihat dokter susah, tahu kan bisa. Pasien tahu tuh dokter susah tuh dokter. Udah taunya itu dong ya. Pasien ke dokter Susan, komplain apa semua, ntar dikasih obat sembuh. Nah, udah tahu itu dong. Kalau kita sebagai koas, karena udah beberapa minggu ya belum Susan. Kalau awal-awal ya cuma tahu. Kalau sekarang kan udah kenal gitu. Kita tahu dokter Susan tuh gimana sebagai apa, sebagai dokter. Sebagai dokter juga, sebagai ibu, sebagai pastor juga. Jadi kita kenal tuh dokter Susan maunya gimana, kalau ada pasien maunya gimana, harus bagaimana. Kita kenal. Sama kayak kalau kita ditanya tentang Yesus Tuhan, kita tahu atau kita kenal? Kalau tahu ya kita tahu doang tentang Tuhan. Tahu nggak Tuhan siapa? Tahu cuma Tuhan gitu kan. Dijawab apa lagi nggak bisa jawab. Tahu nggak Tuhan maunya kayak gimana? Nggak bisa jawab. Nanti kalau misal mau masuk surga ditanya kenal nggak Tuhan siapa? Kenal ya Tuhan, itu doang jawab. Ayo mau gimana? Nggak dikasih masuk nanti. Kalau di sana ke bawah. Kalau kita kenal ya kita bisa jawab pertanyaannya. Kita tahu Tuhan maunya jalan kayak gimana, sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Nah dari situ saya belajar. Saya juga merenungkan ini kan. Terus saya baru sadar gitu. Selama hidup saya nih 22 tahun, berarti saya baru kenal Tuhan beberapa minggu ini doang. Selama ini masa saya baru tahu Tuhan doang. Kayak telat banget gak sih? Tapi ya mending telat daripada lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Oke, yang kedua tadi yang udah disampaikan oleh Dr. Susan, yang doa dari latihan ada 3, doa, firman, sama persekutuan. Nah dulu saya mau bicara yang doa ini dulu ya, doa dulu sebelum saya masuk IPD Koja,
sebelum saya gereja di sini juga. Dulu saya doa tuh ya tadi seperti bayi rohani meminta doa. Doa saya tuh pendek banget. Sama malam kalau saya mau tidur, amin. Nah, itu dong. Iya kayak laporan gitu. Kalau saya mau makan, amin. Kalau di gereja Tuhan saya di sini udah amin. gitu. Doa saya pendek banget. Makanya dulu kalau disuruh pimpin doa saya malu gitu, kayak saya lihat orang lain doanya panjang-panjang, bersyukur apa semua, doa saya cuma pendek. Terus saya disuruh pimpin doa, misalnya disuruh pimpin mau makan gitu, misalnya saya disuruh pimpin, masa saya doanya Tuhan kami mau makan, amin, itu doang kan gimana ya. Nah setelah saya masuk ke Konja, saya sudah dokter Susan, lahir kembali, lahir baru, saya sadar gitu, doa tuh ternyata nggak cuma minta-minta gitu, kita harus bersyukur, kita juga kayak kita komunikasi dengan Tuhan aja. Nah semenjak saat itu ya saya juga doa saya juga saya awali dengan bersyukur, pasti ya, karena kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih saya masih diberi kehidupan hari ini, terima kasih masih diberi makanan hari ini. Nah, kayak kemarin juga kan hari Kamis kemarin saya sama Pastor Jerry ada pelayanan pasien. Nah, Pastor Jerry pas ke pasien pertama dia minta saya kamu mau nggak doain pasiennya gitu. Mungkin kalau saya yang dulu saya kayak aduh janganlah, masa nanti Tuhan sembuhkan pasien ini, amin gitu. Kalau saya yang dulu kayak gitu. Kalau yang sekarang saya terima, saya bilang oke, saya doakan pasien. Udah gak malu gitu saya kan. Walaupun gak panjang-panjang amat gitu doanya ya, sampai 5-10 menit gitu enggak. Tapi tetap beda rasanya. Mungkin itu sharing saya hari ini. Terima kasih. Jadi Felix, nanti kalau kamu di stase lain ada pasien yang butuh firman, kamu bisa sampaikan firman dan kamu doakan pasiennya, puji Tuhan. Untuk yang dari Tuhan, akan lanjut. Hati-hati ya, sampai malah pasien yang doakan. Latihan, berlatih, kita berlatih terus sampai kita bisa berdoa, bisa sharing, bisa memberi. Saya puji Tuhan, tadi Felix sudah mengatakan saya sudah bisa berdoa, tadinya doanya cuma laporan doang, sekarang doain pasien sudah bisa, bersyukur sama Tuhan sudah bisa, bahkan ngobrol sama Tuhan sudah mulai dilatih ya Felix ya, Calvin juga ya, bisa sharing. Tadinya kan kalian sebelum ini kan pernah sharing di depan, sebelum IPD Koja belum pernah, tapi sekarang Calvin sudah berapa kali, termasuk di Bintang Kris sudah berapa kali sharing? 4 kali. Felix udah berapa kali? 4 sama kuat, luar biasa. Tadinya nggak bisa, tapi dilatih. Dan jangan lupa terhubung dulu dengan pokok, mendapatkan terus nutrisi, akar menyerap makanan, nutrisi-nutrisi yang diperlukan, kita akan bisa. Dan satu lagi, bisa memberi. Saya sendiri dilatih oleh Bapak Rohani untuk memberi. Dan saya sudah berkali-kali bilang, sebelum saya di reposisi di gereja ini, memberi untuk Tuhan itu yang saya rasa ya memang kewajiban ya, kayak kata Felix, kewajiban kalau nggak Tuhan marah. Itu persembahan sama perpuluhan. Itu aja. Lebih dari itu saya pikir, cari uang kan susah. Masa saya harus kasih lagi untuk pembangunan gereja, cari uang susah. Ketika itu sebelum saya di posisi di sini. Tapi sekarang saya sangat bersuka cita kalau saya bisa memberi lebih untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini ayat saya sudah tahu lama ayat ini, tapi dengan topik ini ayat ini bicara lagi kepada saya. Matius 6:1-4. Kalian baca deh bergantian, Felix dan Calvin pegang itu kan, pegang mic. Ini dari ayat 1 Felix lalu Calvin bergantian. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Nah itulah, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Iya. Ini ayat sudah lama saya tahu, saya sudah sering baca, tapi di gereja ini saya dilatih oleh Bapak Rohani untuk memberi dengan tidak dilihat orang lain. Ada beberapa, kalau jemaat memperhatikan, ada beberapa orang yang tidak pernah muncul di pengumuman perpuluhannya berapa, persembahan untuk pembangunan gereja berapa, persembahan untuk kebutuhan gesim-gesim lain, nggak pernah muncul. Kenapa? Karena kami sedang belajar untuk menerapkan ayat ini. Kalau kita memberi dan kita dipuji orang, maka Tuhan bilang apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kok hilang? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau kita memberi persembahan, terus kalau di gereja lama, orang-orang yang memberi persembahan besar-besar, memberi sumbangan besar-besar, selalu menuntut muncul ya, supaya namanya muncul, karena dia bangga. Kalau sudah dikagumi orang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Allah mau apa yang diberikan oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri, karena upah akan datang dari Bapa yang di sorga. Maka saya sungguh-sungguh belajar di sini, di gereja ini, memberi dengan tidak diumumkan, memberi dengan orang nggak tahu, karena cukup yang tahu Tuhan dan mungkin Bapak Rohani, ya pasti Bapak Rohani. Karena kita mau memberi untuk Tuhan, bukan untuk dikagumi, tapi untuk melakukan ibadah yang berkenan. Bahwa kita mau memberikan tubuh, roh, dan jiwa. Tadi lagu kita mengatakan, ku berikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Maka apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Ini selalu Bapak Rohani ulang-ulang. Kita bilang, aku mau datang menyembah, harus ada persembahan. Abraham datang menyembah, dia bawa persembahan yang luar biasa yang gak kira-kira loh, anaknya sendiri. Iya. Makanya di rumah Tuhan ini, kolektor gak diedarkan. Kenapa? Karena pengajaran Musa untuk kemah suci, kolektor ditaruh di luar. Silakan berikan. Kalau kita mau berikan untuk Tuhan, kita berikan. Nggak usah dilihat orang. Nggak, apalagi dipuji orang. Tidak ada kolektor diedarkan di apa yang kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dikagumi orang, tapi karena kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saya panggil Evangelis Jondri, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya bukan koas. Tapi kaos. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemarin Pastor Susan telepon saya, mau nggak bersaksi lagi? Dan saya jawab, untuk Tuhan apa yang nggak mau, ya kan? Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kesaksian. Kesaksian itu menjelaskan bagaimana kebesaran Tuhan dan kelemahan saya sebagai manusia yang karena anugerah yang Tuhan yang besar itu, Ia pimpin dan Ia proses menjadi seperti apa yang Ia inginkan. Bukan mengandalkan kekuatan saya, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi ketika kita bersaksi, kita membawa setiap orang untuk mengenal tentang Tuhan yang maha besar itu. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin dalam sharing saya, dalam konser itu saya menjelaskan tentang pelayanan. Dan juga kita baca dalam Ibrani 12 ayat 28 tadi, situ ada kata ibadah. Kata ibadah itu merujuk kepada pengabdian kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Itu kata kalau kita gali dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Bapak Ibu terkasih, sebelum saya di sini memang saya pernah melayani.
saya seorang hamba Tuhan juga, dan dalam kesaksian saya bahwa saya bisa dikatakan tiap minggunya tetap berada di atas mimbar. Karena kalau bukan saya pelayanan di pemuda remaja, saya akan pelayanan di kebaktian umum. Saya khotbah dan saya memimpin puji-puji dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan izinkan saya masuk di sini, saya melihat, Tuhan, apa sih maksudmu? Tuhan, kira-kira apa yang ingin Engkau ajarkan di dalam pribadi saya sebagai manusia yang masih banyak kekurangan dan kelemahan ini? Tuhan melihat kamu di belakang dulu. Artinya apa? Bahwa kita dapat saja mengatakan bahwa aku melayani Tuhan, saya benar-benar melayani Tuhan ketika banyak orang yang melihat, banyak pasang mata yang melihat kita. Tetapi ketika tidak lagi ada sorotan itu dalam diri kita, apakah kita dapat tetap melayani Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini untuk kamu dan saya lakukan dengan begitu sungguh-sungguh. Bapak Rohani sering mengajar kami dalam ibadah Senin, jangan pernah remehkan pelayanan sekecil pun. Ketika kalian menggulung kabel, itu kalian melayani Tuhan. Artinya apa? Bahwa ibadah itu seluruh hidup kita, sepanjang harinya, dalam setiap kegiatan kita, besar atau kecil itu, untuk Tuhan. Dan itulah pelayanan yang sejati yang Tuhan inginkan. Dan itu juga termasuk di dalamnya ibadah yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kesaksian ini saya kembali mengulangi bahwa saya ingin menceritakan tentang kebesaran Tuhan dan kelemahan saya sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di depan Tuhan, yang Tuhan terus proses berdasarkan anugerah dan juga kebesarannya itu untuk menjadi seperti apa yang Ia inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi Tuhan melayani Tuhan, kita melayani Dia bukan untuk dilihat manusia. Jangan cari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Amin. Kita lanjut. Tadi yang pertama hubungan, kedua kehidupan roh, ketiga berlatih, keempat disiplin. Kita harus membangun disiplin rohani. Salah satu pemuritan adalah diajar, dilatih, didisiplin. Dalam surat Korintus, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku, menguasainya sepenuhnya. Jadi kalau kita tadi poin ketiga berlatih, maka kita harus lanjutkan dengan menguasai tubuh sepenuhnya agar kita hidup dalam disiplin yang benar. Ini akan saya lanjutkan di minggu depan karena sekarang waktunya sudah mau habis, sudah habis malah. Kelima, konsisten. Jadi tadi pertama hubungan, kedua kehidupan roh, ketiga berlatih, keempat disiplin, kelima konsisten. Konsisten itu tetap nggak berubah-ubah, dan dalam konsisten tindakan dan ucapan harus cocok. Tindakan dan ucapan harus cocok. Kita nanti akan ini juga masih akan saya lanjutkan minggu depan karena sekarang waktunya sudah mau habis. Saya akan masuk dalam konklusi bahwa untuk bisa melakukan masuk dalam kehidupan ibadah yang berkenan, pursuing true worship, kita harus pertama memastikan hubungan dengan Allah, kedua menjaga kehidupan roh, ketiga berlatih, keempat disiplin, dan kelima konsisten. Kita akan masuk dalam satu lagi pertemuan untuk ini, lalu topik ini akan selesai. Sekarang kita akan kalau nextnya pakai apa sekarang? Nanti kalau next lagi ini pakai baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Basuh Dalam Darahmu dengan sedikit modifikasi kata-katanya menjadi judul ibadah yang berkati.
Tolong kami Bapa untuk terus memastikan hubungan dengan Engkau, hubungan yang benar-benar di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tolong kami untuk memastikan kehidupan roh kami terus berjalan di hadapan-Mu. Kami lahir dari the truth dan kami hidup dalam righteousness. Tolong kami Tuhan untuk berlatih, terus melatih kehidupan roh kami untuk terus mendapatkan kedewasaan roh kami. Tolong kami Tuhan untuk disiplin agar kami menguasai sepenuhnya kedagingan kami. Tidak boleh lagi kami berikan tempat, hanya Engkau, firman-Mu, roh-Mu yang boleh menguasai hidup kami. Dan tolong kami untuk konsisten melakukan apa yang kami ucapkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar ibadah kami Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama yang mau mengejar ibadah yang berkenan, sama-sama kita katakan amin.